Jepara adalah kota yang cukup terkenal dengan pariwisata dan sentral kerajinan ukirnya. Jepara juga merupakan kota yang memiliki beragam kesenian, ritual, kebudayaan, dan adat istiadat yang hingga kini masih dilestarikan. Dan salah satu kebudayaan yang masih dilestarikan hingga sekarang adalah tradisi penabuhan gong senen. Ya memang Jepara karena sebuah kota tua yang mulai tahun abad ke-6 itu memang memiliki banyak cerita yang bertumbuh pada kearifan budaya, cerita sejarah yang ada karena memang sebuah kota yang tua pasti akan syarat dengan catatan perjalanan apakah itu historis atau kemudian perjalanan budayanya termasuk kreativitasnya. Kemudian memang ada sebuah kebudayaan atau sebuah kebiasaan masyarakat yaitu terkait dengan adanya gong senen. Gong senen mulai ditemukan atau tiba-tiba saja ada ketika Adipati Citrosomo VI itu berkuasa menjadi adipati di Jepara sekitar tahun 1810-an. Tetapi gong yang ditemukan tiba-tiba pada suatu pagi dicoba dibunyikan oleh adipati maupun oleh pegawai yang ada di kadipaten tidak mampu, tidak bisa dibunyikan, sehingga memang keanehan ini kemudian tersebar luas di kalangan masyarakat Jepara waktu itu. Kemudian akhirnya pada saat Viswalan Agung itu Pak Adipati Citrosomo itu menyampaikan pengumuman kepada semua yang hadir termasuk para petinggi, para kepala kelurahan, kemudian para demang yang ada, dan semuanya diminta untuk menabuh, tetapi tidak ada yang berbunyi. Tetapi ketika giliran lurah senenan waktu itu kemudian gong itu bisa berbunyi, dan ini keanehan ini kemudian menjadi pembicaraan masyarakat waktu itu. Akhirnya sang Adipati Citrosomo akhirnya memberikan perintah kepada lurah senenan untuk kemudian menabuh gong ini. Dan karena yang bisa membunyikan adalah lurah senenan, kemudian diminta juga oleh Adipati Citrosomo untuk mengajak beberapa pengrawit di desa Senenan untuk menjadi penabuh dari gamelan ini yang kemudian diberi nama gong senen, karena yang pertama dibunyikan pada hari Senin waktu itu, kemudian yang kedua yang bisa membunyikan adalah lurah senenan dan diberikan nama gong senen. Ini kemudian terus akhirnya kemudian menjadi tradisi yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat, bahwa setiap hari Senin itu diwajibkan oleh sang adipati gong ini harus dibunyikan pada waktu pagi sebelum orang punya berangkat kerja. Kalau dulu mungkin kalau sekarang kan mungkin berangkat kerja itu jam 6 ya, tapi kalau mungkin dulu orang agak siang berangkat kerja, setiap pagi itu dibunyikan, ini sekitar setengah 7 sampai jam 7 dibunyikan, kemudian sore harinya juga dibunyikan setiap hari Senin itu. Seperangkat alat musik gamelan yang ditabuh pada setiap hari Senin pagi dan ditempatkan di salah satu sudut selatan pendopo Kabupaten Jepara ini memiliki cerita tersendiri mengenai mitos yang telah beredar di telinga masyarakat sekitar kota Jepara. Dan bagaimana pula penjelasan yang sebenarnya mengenai keyakinan atau kepercayaan pada suatu mitos menurut kacamata dari seorang yang telah puluhan tahun dipercaya sebagai tokoh pemuka agama. Ya, kita percaya karena suatu kebudayaan sebelum ada agama Islam kan dulu khususnya di Jawa itu kan ada agama Hindu-Buddha. Nah, Hindu-Buddha itu mempunyai kepercayaan sendiri, peninggalan-peninggalan seperti lainnya. Kalau Jepara itu untuk melestarikan budaya khususnya tapi itu yaitu yang Senen itu harus dilestarikan karena pemerintah sendiri mengakui itu suatu budaya, melestarikan peninggalan zaman Kartini. Kita seorang agama harus bukan mempercayai satu, tapi kita melestarikan. Jadi kita bisa membedakan percaya dan melestarikan.
jangan sampai punah. Lihat dari segi agama, kita harus percaya, cuma kepercayaan itu ada dalam sejarah. Kalau agama kan kita harus masuk ke hati. Berarti kalau sejarah belum tentu kalau masuk ke hati. Tapi kalau seperti kepercayaan kita sendiri, iman itu harus masuk ke dalam hati. Karena kalau dengan sebab manusia khususnya agama itu sudah diberikan pegangan 6. Keimanan itu iman pada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, qada dan takdir itu. Kalau itu bahasa mitos itu cuma melestarikan budaya-budaya yang sudah berjalan meskipun tidak mempengaruhi apa-apa, cuma melestarikan saja. Jangan sampai kalau yang tidak dilestarikan akan hilang. Kelemahan dari keimanan manusialah yang seringkali membuat kita untuk selalu mempercayai hal-hal yang berbau mistis dan menetapkannya sebagai kejadian yang harus diterima karena terjadi di luar nalar manusia. Namun sebagai masyarakat yang beragama, tentu sebaiknya kita tidak perlu sepenuhnya meyakini dan mempercayai suatu mitos yang pernah terjadi di sekitar.